Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabarakatuh. Segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sepatutnya kita bersyukur atas itu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini. Spesial juga pada malam ini kita kedatangan tamu istimewa, Kang Hafiz Ulwan. Beliau adalah seorang yang dulunya di kampus aktif di pegiat alam begitu ya. Nanti bisa lebih detail mungkin waktu perkenalan gitu. Terima kasih juga Kang Hafiz Ulwan yang sudah menyempatkan di atas kesibukannya. Barangkali banyak kerjaan, kesibukan, tapi mau berbagi sama kami semua gitu, yang masih buta tentang tema yang akan dibahas nih. Nah, malam ini kita bakal ngebahas tentang lingkungan. Eh, Judulnya sih etika lingkungan gitu ya. Nanti kalau maksud dan eh, sebagainya kita tanya aja ke narasumber gitu. Apa sih sebetulnya etika lingkungan itu? Dan poin-poinnya ada apa aja gitu. Karena beliau juga concern ya di ini gitu di lingkungan gitu. Nah, tujuannya kami biar bukan hanya membahas yang isu-isu tentang agama, tapi kita juga kan di Islam tuh ada rahmatan lil alamin gitu ke seluruh alam gitu ya. Jadi isu lingkungan juga kita angkat. Kebetulan akhir-akhir ini juga kan lagi polusi udara, kemudian perubahan iklim dan kayaknya sekarang tuh lagi kemarau panjang gitu. Nanti kita bisa bahas juga dengan Kang Hafiz gitu. Oke, untuk itu, untuk pengantar barangkali dari Kang Hafiz saya persilahkan. Enggak. Terima kasih Kang Andi Les. Aduh, ini sebenarnya agak malu diperkenalkan sebagai yang concern di bidang lingkungan gitu. Karena Mm-mm. sebetulnya kan kalau anak FTIMA mungkin tahulah gitu ya. Saya teh Ya, ya, anak Rejanawana gitu. ya. Dan sebetulnya maksudnya di Rejanawana itu sendiri juga kalau disebut concern terhadap lingkungan, justru kita yang merusak lingkungan teh sebenarnya gitu. What? Kita tuh berkegiatan di hutan teh nebang sana nebang sini kan gitu buat bikin Ah, kayu bakar teh aduh mantap. Ya tapi sebisa mungkin gitu sekarang tuh kita mulai apa me- ya sedikit demi sedikit mulai belajar tentang mm-mm. ya efisiensi mungkin ya biar Ya, nggak terlalu banyak yang mubazir gitu kalaupun nebang sesuatu teh ya dipilih-pilih dan sebagainya gitu. oke. Oke. Mantap, Kang Hafiz. Cukup ada lagi yang ini perkenalannya barangkali atau Udahlah sudah cukup? udah pada kenal bro. Udah pada kenal, siap ya. Memang beliau ini terkenal. Entah, entah, entah. Oke, nah eh kita biar lebih interaktif barangkali ya. Kita langsung tanya jawab aja gitu. Biar lebih mendalam gitu. Silahkan teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh nanya ke Kang Hafiz atau mungkin saya awali dulu ke bertanya ke Kang Hafiz ini. Tema kita Enggak, kan enggak, enggak, enggak. etika lingkungan. Ya, ya. Jadi termasuk saya masih belum banyak tahu gitu tentang etika lingkungan. Nah, sebetulnya etika etika lingkungan tuh apa, Kang Hafiz? Oke. Ini saya izin share screen nggak apa-apa ya, sebenarnya? Boleh, boleh, boleh. Bentar. Saya izinkan dulu. Kayaknya make host. Iya, Mbak. Wah, Apa? mantap nih. Kita dikasih materi, bener. Sebenarnya Mbak materinya dari Google gitu. Cuman eh udah belum ya? Oh, udah. Oke, mantap. Siap. Udah Aman, muncul. aman, aman, aman. Aman. Apaan ya? Oke. Di sini udah ada lah apa? Ada. Ayo, ayo. Oke. Wah, keren banget. Ini mah udah sudah siap lah. Effort banget. Ini narasumber Didesain, mah. Nggak desainnya salah ini sesuai. mah.
Eh, Boleh. Siap. oke, teman-teman semua, selamat malam. Jadi di sini mungkin jauh lah dari kata eh, mengerti gitu sebetulnya tentang lingkungan gitu. Cuman mungkin saya share aja gitu yang mungkin saya tahu dan kebetulan ini juga sebetulnya lebih kepada teori-teori yang udah ada sebetulnya di masyarakat ya, khususnya di bidang lingkungan gitu. Nah, dari awal etika lingkungan itu apa tadi ya yang uh, Kang Andiles itu gitu ya. Sebetulnya etika lingkungan teh kalau dibagi gitu ada kata etika dan ada kata lingkungan gitu. Etik, Hmm. etika atau etiket biasanya orang bilang gitu. Kalau misalkan di global mah kan mungkin yang cukup concern di bidang etika lingkungan itu kan Rocky Gerung gitu ya. Kalau ini Betul. mah gitu, environmental etik gitu. Karena memang sebetulnya di dunia teh memang isu ini yang sedang terjadi gitu. Di banyak negara-negara maju, riset itu udah dibentuk berdasarkan dengan ketentuan etika lingkungan gitu. Jadi bagaimana kedepannya manusia teh bisa menjadi pelopor penting lah untuk menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Kenapa sih harus gitu ya etika lingkungan teh gitu ya? Nah menurut saya gitu etika lingkungan teh sangat penting bagi mereka negara maju karena secara SDM mereka udah siap gitu, untuk membicarakan isu lingkungan itu sendiri. Ya. Meskipun sebetulnya kan kalau kita ngelihat sendiri justru negara maju teh punya lingkungan yang lebih bagus gitu daripada negara berkembang seperti kita gitu kan. Hmm. Bahkan mereka itu di eh, G20 gitu ya yang kemarin gitu terus G20. KTT ASEAN gitu ya. Ya. Itu teh hal yang paling pertama dibahas adalah isu lingkungan gitu. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah eh, ekonomi karbon gitu. Hmm. Nah, ekonomi karbon teh sebetulnya kan itu perdagangan karbon ya. Itu teh Ya. apa namanya dasar dari penentuan harga bagi lingkungan itu sendiri gitu, yang ditetapkan dengan hukum ekonomi gitu mungkin ya, atau di faktor-faktor yang dimonetisasikan gitu, Hmm. sehingga menghasilkan perhitungan. Indonesia teh termasuk salah satu negara yang diberikan bantuan lingkungan tuh sangat besar gitu untuk bantuan lingkungan teh dari negara-negara maju itu sendiri. Nah itu kan berarti jadi tanggung jawab moral yang besar ya gitu. Tanggung jawab yang besar bagi Indonesia tuh untuk lebih melestarikan lingkungan harusnya tuh. Karena itu tadi gitu negara maju teh ibaratnya memberikan sumbangsih berupa nominal harga gitu untuk Indonesia teh bisa menjaga dan melestarikan lingkungan. Selanjutnya mungkin teori etika lingkungan. Nah ini juga sebetulnya secara garis besar ada tiga. Kalau antroposentrisme itu lebih kepada Ya. manusia lah ya, sebagai pusat dari alam semesta ini teh mengharuskan manusia itu mampu menjaga lingkungan gitu. Nilai tertingginya adalah manusia dan kepentingannya. Kedua ada biosentrisme, kalau itu mungkin mendobrak dari teori yang antroposentrisme gitu. Karena kan menurut biosentrisme gitu ya, teori biosentrisme itu mengatakan bahwa ya makhluk hidup gitu, bukan hanya manusia gitu. Dan yang terakhir itu ekosentrisme. Jadi ekosentrisme itu bukan hanya makhluk hidup aja, tapi juga lebih kepada seluruh ekosistem yang ada gitu. Itu yang bertanggung jawab kepada kelestarian lingkungan gitu. Ini ada 9 prinsip etika lingkungan menurut uh, Pak Alexander Sonikeraf. Ini juga di buku Etika Lingkungan tahun 2010 ini. Memang sebetulnya ada 9 prinsip etika lingkungan. Yang satu mungkin prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip bertanggung jawab, solidaritas kosmis, terus kasih sayang dan kepedulian, no harm, hidup sederhana, keadilan, demokrasi, integritas moral. Nah, sebetulnya di sini mungkin saya ingin meng-highlight kepada teman-teman tentang
hidup sederhana dan selaras dengan alam. Karena Hmm. kan pada intinya ya mungkin faktor utama kenapa manusia menjadi apa ya, latar belakang kerusakan alam itu kan sebetulnya karena sifat serakah lah ya, mungkin Ya, betul. sifat serakah manusia yang pengen mungkin mengeksploitasi segalanya gitu untuk kepentingan ya mungkin diri sendiri atau kelompok tertentu gitu. Karena memang pada dasarnya lingkungan T dengan sendirinya akan bisa memulihkan diri sendiri gitu. Hmm. Jadi kalau saya itu sama teman-teman di Rejanawana itu pernah kita diskusi tentang uh, kenapa kita harus melakukan reboisasi sih gitu. Kenapa Ya. banyak orang yang mencetuskan atau yang banyak orang yang atau kelompok yang mereka teh kegiatannya reboisasi terus gitu. Tapi kok lingkungan gini-gini aja gitu mungkin ya. Hmm. Nah sebenarnya setelah dipikir-pikir gitu ya, menurut kita teh hutan mah bisa hidup dengan sendirinya gitu. Asal manusia teh jangan datang aja gitu. Manusia teh jangan bertani di hutan gitu, jangan bertani di gunung, dah gunung mah bakal tumbuh dengan sendirinya gitu. Hmm. Karena mereka teh udah punya maksudnya alam alam khususnya ekosistem hutan teh udah punya sistemnya sendiri gitu. Di mana burung teh cari biji-bijian teh yang jatuh-jatuh teh mulai jadi benih, mulai tumbuhlah bibit-bibit pohon baru. Di situ tuh mulai tumbuh dengan hujan gitu, dengan air tanah yang ada. Gitu. Kan justru sebetulnya manusia yang membuat itu teh jadi lebih rumit lah. Gitu. Kalau menurut kita kayak gitu gitu. Dulu teh ya kalau sekarang mah merenya kalau ngelihat realitanya kan mungkin susah juga gitu. Bahkan di Kementerian KLHK gitu, di Kementerian KLHK Ya. ada Direktorat Jenderal mengenai kehutanan sosial mungkin ya teman-teman pernah dengar. Nah, kehutanan sosial teh ada akibat dari banyaknya konflik lahan di mana orang-orang konservasi teh menginginkan lahan ini teh tidak tidak boleh menjadi ladang warga gitu, tidak boleh jadi ladang petani. Sementara kan petani kalau mau bertani harus dekat dengan air kan mungkin. Ya. Iya, seperti itu. Jadi ya dilemanya mungkin di situ. Nah, ini juga ada pendekatan etika lingkungan, ada pendekatan ekologis, ada juga pendekatan humanisme, dan sebetulnya ya yang tadi kata Kang Angeles gitu, pendekatan secara teologis gitu. Secara agama kan memang semua agama itu mengajarkan untuk kita berbaik hati kepada alam gitu. Kita harus punya hubungan gitu. Hmm. Kan orang-orang dulu mah gitu karena tidak tidak pesatnya dunia informasi gitu ya. Dan orang-orang dulu mah semua membaca alam gitu. Nelayan teh untuk bisa berlayar teh mereka membaca rasi bintang gitu. Yang mungkin orang sekarang mah nggak ada yang ngerti gitu pembacaan rasi bintang teh. Terus orang-orang dulu teh untuk bisa bertani teh mereka teh meramalkan bulan gitu. Untuk bisa tahu oh kita teh panen teh saat bulan seperti ini loh. Karena ya sebetulnya alam mah nggak pernah bohong gitu. Ketika memang pada momen-momen tertentu alam teh menunjukkan gitu ya, sesuatu untuk ayo nih manusia segera menanam gitu. Dan itu teh pasti makanya orang dulu teh nggak pernah gagal sebetulnya. Jarang ada gagal panen kecuali bencana. Nah, lalu apa yang terjadi jika kita menerapkan prinsip etika lingkungan? Mungkin sebetulnya menurut saya mah sesimpel hmm, bahwa hati nurani manusia tidak diciptakan hanya sekedar untuk hidup saat ini. Pasti ada kalanya hati nurani manusia itu mengatakan uh, anak cucu kita nanti teh harus juga punya kenikmatan yang sama gitu. Dalam arti ketika lingkungan itu kita jaga dari sekarang,
ada kemungkinan anak cucu kita teh tetap bisa merasakan, oh adanya hutan teh seperti ini, oh adanya keragaman hayati teh seperti ini, dan itu pun sebetulnya balik lagi ke manusia itu sendiri. Makanya kenapa eh, pada akhirnya orang-orang di dunia ini teh mulai concern terhadap lingkungan. Nah, lalu nah ini mungkin lebih mendorong kepada diskusinya, Kang, Ya, mengenai isu-isu yang sekarang sedang terjadi. Mungkin ini mah udah ide maksudnya udah viral juga kan gitu ya. Dimulai akhir Agustus sampai saat ini teh masih menjadi isu besar lah gitu tentang pencemaran polusi di Jakarta. Nah, ini mungkin saya ngambil dari CNBC Indonesia 3 September tahun 2023. Ternyata bukan PLTU kalau menurut eh, apa namanya Kementerian KLHK, bukan PLTU yang menjadi sumber utama, melainkan 44% itu berasal dari penggunaan bahan bakar khususnya di motor dan mobil pribadi. Itu menyumbang 44% dari pencemaran udara. Diikuti dengan sektor energi 31%, manufaktur industri 10%, sektor perumahan 14%, dan komersil 1%. Nah, tapi di sini di CNN itu hari Seninnya pada tanggal 4 September itu dikatakan juga gitu. Meskipun Jakarta sudah sepi dengan kendaraan, tapi udara masih sama buruknya, diduga ada sumber polusi lain. hmm, Tapi di hari ini itu liputan 6 petang juga mengeluarkan sebuah informasi yang baru juga gitu. Langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi kan gitu ya. Seperti memberlakukan WFH untuk ASN. Mungkin Teh Kania ini bisa banyak bercerita di sini gitu. Terus tilang uji emisi kendaraan kan, ah, penyiraman jalan, penyemprotan air di gedung pencakar langit. Sampai ada yang terbaru teh siapa? Em, Mbak Rara gitu ya, yang waduh, ritual menurunkan hujan. hujan kan sampai Tuh. itu teh karena mungkin pemerintahnya udah bingung gitu. Ini harus gimana Ya, gitu. Dengan apa namanya yang sudah diberlakukan di Jakarta itu ternyata masih belum bisa gitu. ya, Pada akhirnya kan, nah ini juga ada solusinya sebetulnya, tantangan energi baru terbarukan atau EBT. Renewable energy lah mungkin ya kita ini ada. familiarnya gitu. Kan banyak tuh sekarang klip-klip yang Dendi Dendi Laksono itu ya yang bilang kenapa Indonesia sampai saat ini masih pakai batu bara, apa karena murah? Terus kata Dendi Laksono tuh, yang murah karena tidak dihitung ongkos lingkungannya, karena tidak dihitung berapa banyak orang yang meninggal di Ya, pertambangan batu bara, anak kecil yang nyemplung tuh ke tempat bekas penggalian batu bara gitu. ya, Terus pencemaran yang dihasilkan, berapa banyak orang ISPA gitu. ya. Nah itu kan kalau dihitung maka akan jadi mahal gitu dibandingkan dengan energi terbarukan. Oke, mungkin itu aja, Kang. Iya mah sekedar ini we dah sebetulnya ini mah nyari di Google G banyak gitu. Ini mah ringkasan-ringkasan aja Ya, lah. ya. Oke, paling segitu Kang Andiles. Oke, Ini wah luar biasa sekali malam ini ya teman-teman, kita dikasih materi yang membuka wawasan bagi kita semua. Nah sebetulnya mungkin kita bisa baca di Google dan sebagainya, tapi tidak ada apa ya diskusi yang memancing kita gitu. Apa nih sebagai generasi muda harus seperti apa? Mungkin nanti ya ke depan kita bakal mengisi Indonesia mungkin ya, mudah-mudahan begitu. amin, amin. Nah, isu lingkungan kita juga harus paham gitu. Tadi juga udah disebutkan negara-negara maju tuh ya menghitung gitu biaya biaya apa tadi, biaya produksi ya terhadap lingkungan gitu. Bahkan kalau Rocky Gerung tuh ya tadi ya disinggung juga sama Kang Hafiz,
eh, misalkan kita membuka satu pabrik, itu berapa pohon yang ditebang, berapa cacing yang mati itu bahkan sampai sedalam itu gitu kalau kalau Rocky Group itu. Nah, bagi teman-teman tadi yang udah menyimak, yang masih penasaran tentang isu lingkungan, isu yang harus kita sadari bersama, harus aware gitu. Yang mau diskusi, yang mau tanya-tanya ke narasumber boleh, boleh silakan. Saya berikan kesempatan. Siapa ada? Raise hand. Renaldi, Renaldi, anak muda. Ayo dong, jangan ditunjuk aja. Yo, Satu tes, aja. cek. Udah bukan PDKT lagi. Yo, cek. Ah, boleh. Nanya aja, Ren. Ya, 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 ya. Hmm. Yo, Kang, Assalamualaikum, punten. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. bangga, bangga, bangga. Mau nanya, Kang, kan saya sebagai mahasiswa nih, Kang, masih sering ke kampus gitu, bawa kendaraan pribadi gitu. Nah, tadi kan disinggung juga katanya penyebab paling besar itu dari transportasi gitu, Kang. Mm. Dan juga udah sering saya tuh eh ngelihat pemerintah itu naik turunin harga bahan bakar gitu kan. Nah, cuman Nggak naik dari turunin, naik aja. oh iya kan. Oh, sorry, sorry. Lanjut, lanjut, lanjut. Kemarin kan baru naik tuh ya yang non Iya, naik subsidi. lagi itu. Ah, Bahaya. jadi saya mau nanya Oke, nih sorry, Kang, Ren. Iya, iya. eh, sebenarnya ya keluh kesah aja gitu ya, masih keberatan juga gitu. Mahasiswa ngekos keberatan di harga bahan bakar gitu Kang. Mungkin dari Kang Hafiz ada saran atau eh inilah buat ke kampus gitu biar nggak pakai kendaraan atau gimana tapi ya males kan kalau nggak pakai motor teh Heeh. Kumaha ta, Kang? Jalan kaki lah, jalan kaki lah. Ini Jalan kaki. narasumber disuruh nyari solusi. Narasumber kalau bisa turunkan harga BBM kalau bisa. Nah itu Ya, Kang yang saya mau tuh Kang. Heeh. ya, ya. Itu juga na, ya persiapan debat capresnya gini. Oh Waduh, iya, iya, iya. Aduh. koalisi perubahan teh ya itu juga nih. Perubahan untuk persatuannya. Cak Hafiz gimana Cak Hafiz ya? Cak Aduh. Hafiz. Eta unggul, bro. Apa kumaha? Ada lagi nggak? Coba Aya deui Kang. boleh Boleh Ren, tuh. boleh. Boleh, boleh. Baik, Heeh. baik, baik. Iya, diskusi we Sepuasnya, ya. Nah, mumpung. tapi ini mah beda beda topik Oh, waduh. Eh kan saya teh ini Kang Hafiz suka main ke alam juga gitu nya. Mm, mm, Hmm. Ke Curug lah seringnya mah. Cuman beberapa kali ke Curug itu kan suka ada yang jaganya tuh Kang. mm, mm. Jadi kuncennya Ya, ya. suka ngasih amanat, ngasih saran gitu. Kalau misalkan ke sini, punten dulu misalkan teh Mm, mm. itu dari sisi agama kumaha gitu Kang. Soalnya ya takutnya musyrik atau kumaha gitu Kang menyikapi hal eta gitu. Wah, iya mah jigana pasna pertanyaan ieu mah ke Kang Andi Les Kalau dari sisi agama mah Wah, lanjut, lanjut, Kang Hafiz. oke, urang nu kahiji heula aja, bro nya. Ya, Pertanyaan tentang solusi. Menurut urang mah kita sebagai mahasiswa teh kan gini ya, maksudnya kita juga mengikuti dengan aturan yang ada di Unpad gitu. Sementara ya. mungkin pada saat ini belum menjadi prioritas utama gitu lingkungan teh bagi Unpad sendiri gitu. Sebenarnya bisa aja kalau Unpad mau mah gitu. Bikin kebijakan harus naik odong-odong atau misalkan jalan kaki dan sebagainya. Tapi dengan topografi Unpad yang naik turun gitu. Kan kadang ada malesnya juga ya buat jalan teh karena capek gitu. Ya.
Nah ini kalau dalam skup besarnya gitu, kalau dilihat ke Indonesia, ya sebetulnya mah aneh gitu ketika Indonesia teh membicarakan tentang isu lingkungan, tapi harga motor teh rendah gitu. Jadi Hmm. semua orang teh bisa beli. Dan maksudnya balik lagi ya, karena kita teh kan rakyat gitu, hanya mengikuti kebijakan yang ada. Intinya kan sebenarnya pemangku kebijakan itu sendiri gitu, membuat sebuah kebijakan yang mungkin dapat diterima oleh masyarakat gitu. Meskipun nggak semua memang. Nah sekarang kan ada apa enggak gitu kebijakan-kebijakan yang memang lebih lebih mensupport lingkungan lah gitu. Contoh sekarang kan paling gampang kalau di Unpad ya, yang diperhatikanku barudak ayeuna teh kan di F-Tip ya, di F-Tip teh udah nggak ada yang namanya tong sampah teh gitu. Hmm. Ketika ditanya kenapa kok nggak pernah ada lagi tong sampah gitu, alasannya karena si tong sampahnya teh suka diambilin sama masyarakat. Kan itu teh jadi aneh ya, dalam artian ketika si tong sampah itu diambilin sama masyarakat, kenapa kok jadi tong sampahnya yang nggak ada teh gitu maksudnya. Jadi tong sampahnya yang ditiadakan teh gitu. Harusnya kan Hmm. si tong sampah teh tetap ada, tapi penjagaannya lebih diperketat supaya nggak ada orang-orang yang ngambil tong sampah gitu. Kan berarti secara nggak langsung umpat teh nyari gampang ya gitu. Biar nggak ada orang yang Hmm. ngambil, kita nggak adain aja biar dia nggak mau ngambil gitu. Dan kemudian si Eta pasti ngambil yang lain kalau niatnya pengen ngambil makan gitu. Hmm. Terus sekarang kita buang sampah kumaha gitu, ketika nggak ada tong sampah. Ya makanya wajar ketika sekarang teh kayak di Gasping gitu banyak sampah di mana-mana ya karena itu tong sampah nage nggak ada gitu, nggak difasilitasi sama kampus. Gitu cukup mah tetap mahasiswa mah yang mengikuti gitu. Yang harusnya punya Hmm. solusi mah pemangku kebijakan. Kalaupun ada mahasiswa yang memberikan solusi ya tetap kan pada akhirnya pemangku kebijakan itu gitu yang harus ngambil tindakannya gitu. Gitu Ya. paling bro menurut Itu ya. menurut saya ya banyak. Berarti pentingnya pemangku kebijakan yang paham dengan lingkungan, meren ya. Betul. Memang sebetulnya kita tuh nggak pernah kekurangan orang-orang yang mengerti tentang lingkungan. Sebenarnya Hmm. mah udah banyak orang-orang di bidang lingkungan dia yang expert gitu ya di Indonesia teh gitu. Cuman Ya. ya balik lagi ketika itu tidak disupport dengan baik gitu. Ketika itu dicampuri dengan faktor kepentingan, maka yang dihasilkan ya kebijakan-kebijakan yang seperti sekarang gitu. Gitu, Ya. bro. Begitu ya tadi tentang ke kampus. Nah, tadi ya tentang topografi, Kang Hafiz sempat menyinggung juga. Saya dulu tuh pernah ke kampus kan naik sepeda. Dan memang ke atas tuh lumayan capek ya. Jadi mungkin karena itu gitu. Karena jalanannya menanjak, jadi mahasiswa juga nyari simpelnya gitu. Hmm. Gitu. Dan kalau misal naik odong-odong, sedek-sedekan. Kayak Hmm. gitulah gitu. Kayaknya banyak 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 yang harus dibenahi mungkin ya. Hmm. Kemudian tadi eh, tentang tong sampah itu isu sosial tapi merambat ke isu Isu lingkungan. lingkungan Ya, gitu gitu ya. Jadi mau mau ngebenerin isu sosial tapi isu lingkungan yang dikorbankan gitu. ya betul betul. Tapi meren eh, edukasi-edukasi kayaknya tetap harus digaungkan gitu ya Kang Hafiz ya. Itu Iya penting iya. juga nggak? Heeh. Hmm, begitu ya. Nah, yang pertanyaan kedua boleh dijawab? Kalau kalau pertanyaan keduanya, kalau dari sisi agama mungkin iya mah karena kurang kurang pisan lah gitu ya ilmunya saya Ya, maksudnya seperti itu gimana kan sebetulnya mah itu bagian dari kebudayaan masyarakat zaman dulu Indonesia lah gitu ya.
Mm-mm. yang sebetulnya sangat sangat menghormati dan sangat berprinsip terhadap eh, lokal culture lah. Kayak Mm-mm. misalkan mitos-mitos gitu ya, pantangan-pantangan. Kalau mungkin kalau dari sisi sosialnya gitu ya, kita harus mengikuti dalam arti bukan berniat untuk mempercayai gitu, hanya untuk menghargai yang menjadi nilai budaya di tempat itu gitu. Kalau dari nilai sosialnya gitu. Ya karena kan mungkin kita menganggapnya Kuncen itu adalah orang yang mengerti di sana gitu tentang kondisi Mm. lingkungan di sana mungkin. Dan pada akhirnya sebetulnya gitu orang-orang Indonesia zaman dulu gitu ya, zaman kerajaan-kerajaan kuno gitu. Itu tuh sangat memperhatikan faktor lingkungan. Makanya gak heran ketika kita tuh di gunung mana ada makam kan gitu ya. Di Indonesia mah kan banyak gitu. Ada Banyak gunung di banyak. atasnya makam gitu. Ya. Nah, mungkin kalau orang kan mikirnya, wah karena itu orang sakti atau gimana gitu. Tapi kan dalam arti kata lain, mereka tuh mengerti bahwa orang Indonesia tuh sangat apa namanya menghargai yang namanya mitos gitu. Sangat menghargai yang namanya pantangan. Mm. Ya untuk menjaga supaya nggak ada orang yang datang ke gunung itu, biar gunung itu tetap lestari, ya dibikin aja makam di situ gitu. Atau di tanah di apa namanya Mm. wasiatnya teh kiai itu ingin dikuburkan di gunung ini. Dan sebenarnya itu mah bagian dari untuk menjaga lingkungan sebetulnya karena tahu orang Indonesia wah, seperti itu gitu. Ya, ya, ya. Wah, jangan naik ke gunung ini nih karena ada makam gitu. Dan si makam itu teh kan harusnya jadi apa ya? Jadi sebuah ketakutan gitu. Harusnya teh gitu. Yang timbul teh kan karena wah makam nih agak takut juga datang ke sana gitu. Cuma kan sekarang aplikatif nah realita di masyarakat teh malah kesana teh buat jadi pemujaan atau jadi tempat bertanya gitu. Padahal sebetulnya mah, eh, apa ya? Ya mungkin mungkin bisa jadi juga orang zaman dulu tuh udah paham dengan lingkungan teh. Makanya untuk menjaga lingkungan teh seperti itu gitu caranya. Hmm. Siap. Mungkin cerita sedikit mah ini Kang. Eh, Boleh. ada di satu kampung teh si sampah masyarakatnya dibuang di pinggir jalan. Hmm. Dikumpulinnya tuh di pinggir jalan gitu di lahan kosong di pinggir jalan. Itu teh udah pakai pelang. Jangan buang sampah di sini gitu. Nggak ngaruh. Udah dibikinin seng gitu ya buat nutupin. Nggak ngaruh gitu. Udah dipakai pasal-pasal gitu ya ditulisin di balehonya. Yang buang sampah di sini terkena pasal kieu kieu kieu. Tetap nggak ngaruh. Hmm. Sampai akhirnya itu semua teh dibongkar, dibikinlah apa kuburan di situ teh. Nggak ada yang dikubur di situ tapi dibikin we kuburan-kuburan di sana teh. Nisan-nisan gitu. Dipasangin nisan-nisan teh. Dan akhirnya nggak ada yang mau buang sampah di situ karena tahu itu kuburan gitu. Jadi kan Hmm. se apa ya maksudnya harus kayak gitu gitu maksudnya si plang gitu-gitu tuh nggak ngaruh. Nggak Yang ngaruh. justru dikasih kayak gituan gitu. Dibikin bentuknya tuh kayak kuburan, dikasih nisan gitu. Justru malah Hmm. nggak ini gitu ngebuang ke situ. Lucu nanti gitu. Ya, ya, ya. Berarti keunikan warga Indonesia kayaknya itu ya, terlalu percaya dengan mistis. Tapi yang memberikan solusinya dia bagus gitu. Ya, ya. Heeh. Oke. Terjawab ya, Ren ya. Jawab Kang, Saya, hatur saya nuhun. kira tadi, saya kira pertanyaannya, kan saya suka ke curug, ke alam, tapi kenapa banyak sampah gitu? Kirain ke sana arahnya, tapi pertanyaan ke hal mistis, tidak terduga, di luar nalar. Di Oke, luar teman-teman, Nurul, ada lagi pertanyaan di luar Nurul. di luar nulur. Ada lagi? Dari Itu Kang apa? Felis, kayaknya ke dari Kang Felis ada Kang kayaknya. Felis. Wih, ini keren nih. Teman-teman, halo yang nggak open cam. Selamat menikmati. Mau tanya juga boleh. Kang Adi mau nanya?
Udah Boleh saya cukup, nanya? Mas. Boleh. Bangga kan? Masya Allah. Ini saya ucapkan terima kasih banyak dulu nih kepada apa tuh pemateri kita ya Allah, Hafiz. Ayar, terima kasih hungkul. Meskipun tidak diberi apa-apa ya. Slow kan? Eh, Santai. Iya, turun bisa nih setelah sudah meluangkan Siap, waktunya siap, siap, siap. dan juga teman-teman juga nih yang hadir ini ada siapa nih? Masya Allah luar biasa ya telah ikut meramaikan ya karena selama ini kita tidak ada siapa-siapa. Makanya ini harus di-share dong ke yang lain ya. Nah, ini menarik ya pembahasan hari ini gitu karena memang terdapat beberapa waktu yang lalu sempat beberapa berita viral khususnya ya daerah khusus ya ibu kota kita gitu terkena pencemaran udara yang nomor satu ya. Ternyata kita tuh selalu nomor satu yang jelek-jelek tuh ya. Ada berita terbaru ya pinjol atau judi online itu nomor Judi satu online. juga ya. Duh, Iya ya. Nah, berarti terkait dengan isu lingkungan ini karena memang banyak sekali gitu kita itu khususnya di Indonesia lingkungan kita itu kalau kita perhatikan sehari demi hari ya setahun demi tahun tuh memang sepertinya eh, semakin rusak gitu ya banyak pabrik di mana-mana itu salah satu polusi udara yang menjadi buruk lah gitu. Lalu pertambangan di mana-mana, pertambangan pasir, pertambangan batu bara yang memang penanggulangannya kurang baik gitu. Lalu laut juga kita punya laut yang sangat banyak, tapi ternyata banyak tercemar gitu ya laut-laut kita tuh. Jadi dampaknya ya apa tuh binatang-binatang yang di sana itu jadinya jadi tidak bisa hidup dengan layak lah. Dan memang ini terbukti gitu kalau di Quran ya di surat Ar-Rum kan 4 ayat 41 memang telah tampak lah kerusakan di darat dan juga di lautan gitu akibat tangan manusia itu sendiri gitu. Nah jadi memang rusaknya ini kalau sampai itu memang akibat tangan kita manusia sendiri gitu. Tapi kalau memang disampaikan oleh Hafiz itu tadi kan kalau memang alam itu punya sistem sendiri gitu. Jadi nggak akan rusak gitu ya. Dan ngerti gitu alam tuh ya. Kalau ya kucing juga ngerti gitu. Kalau makanan banyak tuh kucing mah cuma ambil tuh satu dua. Nah kan kalau kita mah cenderung semuanya diambil gitu ya. Dan itu yang memang menyebabkan rusaknya ya kita sendiri gitu. Nah, artinya kesadaran kita ini yang harus kita apa ya berikan langkah-langkah atau solusi-solusi ke depan dan juga ke orang-orang yang di sini khususnya saya pribadi dan juga mungkin teman-teman kita nanti yang nonton ya apabila ada yang nonton di YouTube ya. Nah, untuk bagaimana caranya nih meningkatkan kesadaran ya Kang Hafiz kesadaran kita untuk selalu menjaga lingkungan itu gitu sehingga kita tuh bisa meminimalisir gitu kerusakan-kerusakan itu gitu. Karena yang saya rasakan pribadi saya sendiri juga kesadaran kita terhadap lingkungan itu udah mulai menipis gitu. Di rumah juga sekarang apalagi perumahan-perumahan sekarang yang dibentuk tuh kayaknya eh, apa tuh yang concern terhadap lingkungannya itu kurang gitu. Ataupun ya pemerintah, kantor-kantor dan lain sebagainya itu sepertinya kurang gitu kesadaran kita tuh ke sana. Nah, apabila satu lagi ya, kalau memang di Quran itu lanjutan ayat tadi 41 itu Allah itu menyadarkan supaya ya telah tampak ya kerusakan di darat dan di lautan itu tuh karena tangan kita semua. Nah, Allah melakukan itu tuh supaya apa? Ya supaya mereka tuh sadar gitu. Supaya sadar akibat kerusakan-kerusakan itu tuh supaya mereka tuh merasakan gitu akibat kerusakannya tuh. Nah, supaya sadar sehingga kembali ke jalan yang benar tuh. Artinya kan Allah tuh pengen menyampaikan bahwa mungkin harus eh, ada bencana dulu gitu akibat kita baru kita sadar. Nah, tugas kita berarti sekarang supaya ayat itu tuh tidak terjadi menjadi bencana akibat lingkungan kita yang semakin rusak. Nah, kesadaran-kesadaran itu hal-hal apa aja nih langkah-langkah kita atau langkah-langkah sederhana kita supaya kita tuh kesadaran itu jadi meningkat lah terhadap isu lingkungan ini gitu. Gitu paling dari saya.
Oke, begitu ya Kalau tadi pertanyaannya. kalau nggak dari Hafiz juga, nanti mungkin berbeda ya, dari Hanif, Ray, Renaldi, ada Felix, ada Mister, dan lain sebagainya. Pasti ada gitulah langkah-langkahnya Benar. sedikit itu. Hmm. Pasti berbeda gitu, sudut pandangnya apa nih kira-kira. Itu aja dari Boleh, saya. Kang Hafiz, gimana caranya nih kita meningkatkan kesadaran cinta lingkungan makanya. Eh, Boleh, Kang. Oke, kalau untuk kesadarannya kayaknya kesadaran teh memang harus sejak dini sih, memang gitu. Memang kan sebetulnya dari berbagai aspek juga sebetulnya sekarang udah mengarah ke sana gitu. Di pendidikan dari mulai SD itu udah diajarkan tentang apa materi lingkungan hidup gitu, bagaimana kita menghargai lingkungan itu seperti apa gitu. Sesimpel misalkan kalau buat anak SD mah apa jangan buang sampah sembarangan, berarti kan itu teh memang harus diajarkan sedari dini gitu. Cuman ya balik lagi mungkin kenapa orang-orang teh seakan-akan tidak mau atau usahanya teh effortnya lebih kecil gitu untuk menghargai lingkungan teh karena memang lingkungan teh tetap memberikan gitu. Karena kan gini sebetulnya di satu sisi mungkin kita harus menghargai penggunaan air gitu. Tapi bagi Hmm. orang-orang yang ada di gunung, orang-orang yang ada di kaki gunung, contoh di Jatinangor, asal nggak pernah susah kan air teh gitu. Ya. Iya, jadi apa ya, terbuai lah gitu. Manusia itu terbuai dengan kebaikan alam itu sendiri gitu. Tanpa mereka tuh tahu konsekuensinya ketika memang itu terjadi gitu. Dan itu benar-benar tidak diberikan, itu mereka teh bisa nggak hidup gitu. Karena kan sebetulnya air teh kan contoh paling gampang, paling bagus, dan itu kan sebetulnya paling besar dampaknya untuk manusia Hmm. itu sendiri gitu. Nggak ada di sini apa di dunia tuh orang teh yang nggak mandi, yang nggak minum, gitu. Semua teh butuh yang namanya air. Gitu. Proses pertanian butuh air, proses pertambangan, Ya. proses industri, manufaktur semua butuh air. Gitu. Cuman dari hal yang paling dekat dan yang paling esensial bagi kehidupan pun kan kadang tidak banyak gitu masyarakatnya yang peduli. Dan balik lagi nya sebenarnya kalau ke sistem pencemaran lingkungan gitu kan mungkin di kementerian kayak LHK ada Dirjen Pengendalian Pencemaran gitu dan apa namanya lingkungan gitu yang kemarin tuh mungkin sempat viral ya pas Sigit teh mengenai udah di Indonesia itu untuk menanggulangi pencemaran yang ada di Indonesia. Dalam arti kata ketika Sungai Citarum ya, Sungai Citarum kan dengan program Citarum Harum teh Hmm. mengharuskan perusahaan-perusahaan besar teh melaksanakan regulasi yang ada gitu untuk menekan adanya pencemaran yang ada di Sungai Citarum. Tapi kenyataannya memang nggak bisa karena porsi perusahaan-perusahaan besar itu dalam pencemaran Citarum itu hanya 20%. 80% diantaranya apa? Industri rumah tangga dan rumah tangga itu sendiri gitu. Banyak di daerah Bale Endah teh rumah-rumah yang tidak menggunakan IPA gitu ya, yang dia teh langsung ngebuang hajat dan itunya teh langsung ke sungai gitu. Sungai. Terus Hmm. industri-industri rumah tangga, industri domestik kayak apa namanya home industry pembuatan lepis gitu. Itu teh kan Ya. tintanya gitu, pewarnanya teh langsung dibuang ke sungai gitu. Sementara itu yang sebenarnya tidak bisa ditanggulangi kan. Karena regulasinya hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau perusahaan kecil diberlakukan yang seperti itu mungkin bisa jadi mati si perusahaan kecil teh. Karena memang costly sebetulnya Hmm. lingkungan teh. Besar lah gitu si harganya teh.
sesimpel ini sebetulnya kalau sekarang yang saya lakukan gitunya Kang ya, sesimpel apa tidak bukan tidaknya sebenarnya mengurangi pembelian minuman-minuman berkemasan. Kan itu sebetulnya memang nggak kerasa gitu buat Indonesia mah gitu. Tapi minimal di hati teh udah ada rasa, oh ini teh kita udah mengurangi gitu, adanya faktor untuk si plastik teh tidak lagi mencemari lingkungan gitu. Atau misalkan penggunaan tumbler untuk minum gitu. Ya hal-hal seperti itu sih Kang sebetulnya kalau buat peningkatan kesadaran mah di samping ya memang dari sejak di keluarga mungkin mulai aware terhadap hal itu, pemisahan sampah rumah tangga itu teh ada dipisah antara sampah organik dan non organik. Sampah organiknya mungkin lebih bagus lagi bisa diproses jadi pupuk atau misalkan jadi apa gitu. Yang non organiknya mungkin kalau agak kreatif dibikin di recycle mungkin jadi barang apa gitu. Cuman kan itu memang tingkatannya tuh lebih susah lah gitu. Itu sih kan. Begitu Benar, ya, benar, benar ya. hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan buat menjaga lingkungan kita gitu. Tentang hemat air sebetulnya itu juga tidak jauh gitu dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan contoh wudhu nggak boros-boros air kayak gitu lah. Kalau tentang air gitu ya. Ada yang menambahkan? Benar, benar, benar. Pak Hanif? Oh, tambahin. Memang susah ya, kesadaran gitu. Iya sih. Harus dari kecil sih. Kita karena kebiasaan memang, jadi edukasinya kurang ya mungkin ya masyarakat Indonesia Betul. terhadap lingkungan ini tuh. Berbeda dengan negara maju tadi yang disampaikan oleh Kang Hafiz itu ya, kayak negara Jepang. Kan. Itu tuh memang dari kecilnya juga dari anak TK itu udah diedukasi gitu. Udah dilatih gitu untuk lingkungan ini tuh. Nah, kalau di kita mah kan kita ya, ada orang dewasanya yang harus benar-benar dirubah lah sedikit demi sedikit itu ya. Tapi kira-kira kita bisa nggak ya? Kayak Jepang misal. Fis. Kira-kira bisa nggak kita, Fis? Bisa ya? Bisa sebetulnya. Dan sebetulnya kalau ini mah menurut pandangan pribadi gitu. Ya. Kalau dari saya mah ngelihatnya emang seluruh problematika di Indonesia teh kalau ditarik garis lurusnya teh sama sebetulnya. Benang merahnya teh di SDM sebetulnya. Kan di Indonesia mah gitunya, maksudnya ketika peraturannya ribet teh dilanggar gitu. Ketika peraturannya dibuat lebih mudah, lebih renggang teh malah cari celah gitu kan. Bingung gitu maksudnya. Terus harus si kebijakan teh harus mau gimana gitu biar supaya orang-orang teh untuk bisa mengikutinya teh. Dan kalau kita baca dari peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, tadi sebenarnya diatur juga kan untuk limbah domestik, gitu, limbah rumah tangga teh harus seperti apa dan bagaimana. Masalahnya kan penerapannya dilakukan atau enggak gitu. Nah, ini kan itu yang jadi problem. Nah, itu dia ya. Berarti tanggung jawab kita nih, generasi-generasi kita yang mau menikah, betul. Punya anak. Nah, ini generasi kita ini. Uang pamper nanti ya. Nah, tadi tentang peraturan. Kalau peraturan mungkin banyak ya peraturan, undang-undang kayak gitu yang melindungi alam kita atau lingkungan kita gitu. Tapi memang banyak contoh gitu ya. Peraturan itu bisa dibeli. Nah, ini yang jadi sumber utama masalahnya. Misalkan izin AMDAL gitu Kang Hafiz. Izin AMDAL itu bisa dibeli sama perusahaan yang punya berduit, yang aturan begini tapi dikasih duit pejabatnya dilolosin AMDAL. Nah, itu gimana Kang Hafiz pandangnya? Ya, ini juga kita lihat realitanya gitu. Ya, realita gimana? Kan hampir rata-rata pejabat daerah teh tersandung kasus korupsi teh terhadap hal itu kan sebetulnya. Perizinan lahannya, perizinan lahan. Nah, itu kan paling sering itu deh. Iya. Perizinan lahan dan sebagainya gitu. Bahkan di
undang-undang baru tentang omnibus law teh bisa membuat si perusahaan teh dibikin dulu baru di asesmen amdalnya gitu. Itu Ah, teh kemungkinan terjadinya gede gitu. Dan wajar ketika memang banyak aktivis lingkungan yang ada di dunia ya gitu. Memberikan spotlight kepada Indonesia bahwa memang kita teh masih gagap lah gitu terhadap etika lingkungan teh. Ya karena dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah kan seperti itu. Gitu. Padahal kan harusnya AMDAL teh menjadi dokumen utama gitu untuk pembuatan misalkan ada konsesi tambang atau apa namanya perkebunan sawit gitu kan. iya. Kan sekarang itu yang sebenarnya sering terjadi. Hmm. Jauh kalau di Indonesia mah jadi satu hal yang wajar gitu pada akhirnya teh gitu dengan banyaknya kasus-kasus seperti itu teh jadi udah biasa terjadi gitu. Karena Hmm. memang sesulit apa ya? Kan kalau Indonesia belum bisa ngomongin lingkungan teh karena meureun beuteung teh can seubeuh gitu kan. Hmm. Hidup teh belum sejahtera jadi nggak usah ngurusin yang lain lah. Urusin kehidupan diri sendiri dulu gitu. Hmm. Kan banyak kan gitu. Iya, Mau iya, rek iya. nguruskeun makhluk hidup yang lain kan kayak tumbuhan lah, Iya. hewan engke deui meureun teh. Hmm. Diri sendiri dulu ya, kenyangin. Kan Tapi kenyataannya masalahnya nggak masih kenyang-kenyang seperti itu. kayaknya. Nah, itu balik lagi tadi keserakahan ya. Oh, keserakahan, balik lagi. Betul, betul, betul. Memang ya. Konsesi-konsesi Hmm. apa gitu. Ya termasuk mobil listrik dan sebagainya itu kan Ya, ya, ya. eh, latar belakangnya kan pasti karena kenapa sih sekarang dunia tuh lagi mau ke mobil listrik? Ya, Pasti itu teh mau Tesla, mau itu Hyundai, pasti ngomongin tentang apa namanya eco green gitu ya, ya. tentang apa namanya kita mengurangi emisi dan sebagainya gitu. Tapi kan pembuatan baterai untuk mobil listrik teh bahan bakunya teh nikel gitu, dan nikel Ya, teh cara ngambilnya teh nambang gitu, dan nambang sama teh aja ya. merusak lingkungan gitu. Saya Hmm. detik ya maksudnya secara konsep kan pada akhirnya sama aja, cuman Iya. dibedain produknya gitu. Mhm. Jadi menggaungkan ini apa menjaga lingkungan, tapi sebetulnya merusak lingkungan juga ya. Betul, betul, betul. Ini paradoksnya di sini ya. Ya itu kayaknya berkaitan sama dengan ini nih, konsumerisme kayaknya dan Konsumerisme. kapitalisme gitu. Ya, Jadi kan kita terus untuk apa memproduksi produksi terus karena untuk mencapai keuntungan gitu ya kapital. Nah itu ada kaitannya nggak Kang Apis? pasti ada Perusahaan-perusahaan besar kaitannya. tuh berusaha untuk Hmm. meraih keuntungan maksimal gitu Iya, betul. dan mengabaikan hal itu gitu. Karena pada akhirnya eh, industri di dunia ini teh, maksudnya orang punya individu gitu. Ya, Setiap individu baik itu manusia, hewan, tumbuhan sebetulnya telah melaksanakan sistem kapitalisme secara sendirinya. hmm, Kapitalisme teh kan berarti kan apa namanya? Membuat si individu ini teh merasa lebih dominan di antara yang lain. Makanya kalau di bidang industri teh sistem kapitalis gitu di dalam pasar ekonomi teh sistem kapitalis teh untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya, membesarkan diri lah gitu. ya, Itu memang dilakukan di siklus hidup di dunia ini, baik itu hewan, tumbuhan teh melakukan itu sebetulnya. Cuman yang hmm, jadi masalah di manusia kan kadang manusia teh nggak tahu batasnya ya, maksudnya kadang hewan lebih tahu batas teh gitu. hmm, Karena hewan kan kayak dia apa namanya jarak 3 meter atau jarak 6 meter mencium bau manusia teh mereka nggak akan ke sana gitu. Karena hmm, mereka tahu batasnya gitu. Nah, sementara manusia mah kan enggak gitu. Justru ketika manusia tahu
ada batasnya di situ gitu. Mereka teh ingin Terobos. melebihi batas itu sendiri gitu. Sesimpel gimana Iya, maksudnya iya. konsesi tambang teh bisa dengan mudahnya mengeksploitasi tanah-tanah milik masyarakat adat gitu. Yang sebetulnya mereka tahu kan, mereka teh nggak bisa sebetulnya karena ada batasan itu teh punya masyarakat adat. Tapi mereka Iya, teh iya. cari celahnya gitu, Iya, iya. dibawa ke jalur hukum yang memang menurut mereka teh mereka pasti nggak punya uang buat nyewa advokat gitu. Mereka pasti Hmm. secara hukum lemah gitu. Makanya kan sekarang praktek yang terjadi kayak gitu. Iya. Bisa. Apakah ada kaitannya dengan IKN? Mau IKN dibahas nggak tuh IKNT, sebagai aktivis lingkungan? wah jelas atuh lah. Wah, ya banyak pohon tuh yang ditebang tuh. Betul gitu. Iya, Banyak iya, iya. pohon yang ditebang meskipun mengusung konsep IKN sebagai green city gitu ya. Iya. Ramah lingkungan dan sebagainya. Ya pada akhirnya ada cost yang dikeluarkan lebih dari itu gitu. Hmm. Karena kan nah kebetulan ini sedikit sharing ya. Eh, Boleh, boleh. ini teh saya tuh saat ini lagi ngerjain dokumen untuk proper gitu. Hmm. Nah, dan kebetulan yang ada beberapa site perusahaan geothermal energi Ya. panas bumi itu yang mereka teh membuat program CSRT mengenai reboisasi, Hmm. konservasi berbasis masyarakat lah. Contohnya kayak di Darajat itu perusahaan Star Energy itu mengkonservasi 30.000 pohon, 30.000 pohon kalau nggak salah 30 ribuan lah, 30.000 pohon dengan jangka waktu teh hampir 5 tahun gitu. Nah, yang uniknya dari program reboisasi itu adalah si pengukuran nilai manfaatnya itu di apa tidak dilakukan saat ini gitu. Maksudnya dalam arti si dampak yang terjadi ketika kita menanam pohon kan dampaknya bukan besok atau tahun depan gitu. Tapi itu teh akan terasa 5 tahun ke depan gitu, 10 tahun ke depan. Ya justru itu tantangannya teh gitu. Kenapa lingkungan apa maksudnya eh, usaha untuk memperbaiki lingkungan teh tidak dilihat gitu secara holistik teh karena itu sebetulnya. Karena ketika kita memperbaiki lingkungan teh nggak langsung berdampak gitu ke diri manusia itu sendiri. Tidak langsung Hmm. berdampak ke dalam individunya. Hmm. Itu teh akan terjadi seiring berjalannya waktu dan itu lama gitu. Dan manusia teh apa ya nggak sabar lah gitu. Ketika kita menanam pohon sekarang teh kita pengen dapat metik buahnya teh besok kan gitu sebenarnya. Kalau ada teknologi pertanian yang kita nanam sekarang besok kita langsung panen meureun eta payu kan gitu maksudnya. Tapi kan karena itu tidak terjadi apalagi pohon kan gitu butuh lima tahun, butuh 10 tahun Ya. dan dampaknya teh menurut mereka tuh tidak terasa gitu. Yang pada akhirnya ya kegiatan reboisasi dan sebagainya itu tuh tidak menghasilkan dampak manfaat yang lebih besar gitu. Padahal sebetulnya Hmm. kalau dihitung-hitung kan untuk konservasi air gitu, Ya. Kang Andi lah ya kan maksudnya di TTA kan belajar tentang konservasi airnya kan ya. Ah, iya, iya, iya. Kan maksudnya ya tadi kan tantangannya tuh banyak bisa gitu. Betul. Heeh. Ya, begitu. Banyak tantangan bagi kita anak muda untuk menjaga lingkungan. Teman-teman, ada pertanyaan lagi yang lain? Boleh. karena Kopinya karena belum habis nih, narasumber kopinya masih banyak, jadi masih masih sanggup nih. resep mah kieu sebenarnya Wak. Eh, Gimana? nanti kan bakal ada tuh debat capres ya kan biasanya Ah, sebelum pemilu. Nah, kita ya. cari tahu aja siapa calon presiden yang benar-benar bisa berbicara tentang isu lingkungan. Itu ya. Karena menurut banyak pakar kan ketiganya tidak punya kompetensi di bidang itu sebetulnya.
Mhm. Nanti kita lihat aja, maksudnya minimal mah ngerti lah gitu ya, tentang environmental ethic teh kumaha gitu. Bener. Jadi kan bakal seru gitu ketika isu-isu Iya, iya. lingkungan gitu dibahas, dinaikin. Mhm. Ada yang menonjol nanti tentang isu lingkungan, Coba. tapi minusnya katanya katalog itu. Gak usah saya sebutin lah. Iya ya, Aduh, naon aduh, aduh. eh, Wadas. ken- wadas dan kendeng ya, aduh. Edan. Ya, 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 ya. Mantap nih, teman-teman, kita kedatangan Hafiz. Oke, ada lagi pertanyaan yang dari yang lain. Renaldi kayaknya ini lagi berpikir nih. Hanif atau Hanif kumaha? Kasih yang kritis, Ren. Oh, Hanif, Hanif, Acan, Masih Hanif, ada Hanif. waktu Kang ya. Ada Oh Renaldi iya, banyak masih, aman-aman. masih. Kopinya masih banyak, kata saya juga. Ini udah yang kedua nih Kang, aman. Boleh. Ah, Jangan mistis ini lagi, Ren. Jangan jin lagi, Pak jin nih. siap siap. Ini Lanjut, Ren. Kang, em, saya tuh punya teman Kang, dia tuh Nah, penggiat siapa? UM. Jangan-jangan saya ini. Saya atau siapa? Siapa? Saya ini, Pak. Inisial Ya Oke, Rey, mungkin Pak. yang inisial. merasa nanti mungkin bisa inilah. Ah, saya punya 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 teman penggiat UMKM gitu Kang. Ya, ya. Ah, Hmm. nah ini mungkin kaitan nama lingkungannya itu terkait kemasannya gitu Kang. Kan Mm-mm. ada yang ramah lingkungan, ada juga yang susah buat diurai gitu. Nah, teman saya ini eh, sempat bingung juga antara kan kalau misalkan kita misalkan pakai plastik gitu sama pakai kertas lebih mahal pakai kertas gitu kan ya. Iya, iya. Nah, jadi mikir wah kalau misalkan menerapkan konsep ramah lingkungan untungnya sedikit gitu. Mm-mm. Nah, teman saya kemarin tuh ujung-ujungnya ya pakai plastik lagi gitu kan karena lebih menguntungkan gitu. Nah, mungkin dari Kang Hafiz atau dari yang lain mungkin ada solusi saran bagi penggiat UMKM khususnya gitu. Ini minta solusi terus ya. Lanjut, Kang Hafiz. Bere solusi. Solusi sebenarnya mah mau plastik mau kertas sama aja, Bro. Kertas juga kan Oh itu ya. dari pohon gitu kan. Hmm. Jadi ya sebetulnya paling bagus ya kayak orang zaman dulu gitu. Ngebungkus teh pakai daun pisang kan. Ya meskipun daun Hmm. pisang dari pohon pisang gitu dan harus menebang juga kan sebetulnya mah gitu. Cuma setidaknya pohon pisang mah kan mungkin diperhatikan lebih cepat tumbuh gitu. Terus ketika kita nyampah daun pisang mah gampang terurai gitu. Kalau misalkan melihat dari faktor ekologisnya lah seperti itu gitu. Nah, yang paling penting adalah membuat itu teh menjadi efisien gitu. Ketika memakai plastik teh dikemasnya seefisien mungkin gitu. Dalam arti satu kemasan plastik teh ya memang untuk banyak produk gitu kalau bisa. Kalau kita melihatnya ke apa namanya aspek ekonomi kan pasti lebih mempermurah HPP gitu kan. Cuma dia balik lagi gitu. Ini kan sebetulnya sebuah pilihan yang meribetkan gitu ya ketika kita melihat ke faktor lingkungan. Makanya banyak industri itu nggak melihat ke sana justru gitu. Karena emang ribet, Hmm. coba. Iya, Kayak ini iya. mungkin Kang Aniles kan sekarang lagi berkutat di dokumen proper juga nya tuh ya. Nah, iya, iya. Sari eta kan gitu untuk memperhatikan faktor lingkungan teh gitu buat perusahaan mah gitu. Betul, 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 Mengeluarkan biaya yang banyak gitu untuk betul, eh, betul. concern terhadap hal-hal yang kayak gitu. Sementara masyarakat yang lain teh justru tidak peduli gitu kan. Hmm. Aduh, kasihan bisa nih kan maksudnya perusahaan mah meskipun maksudnya ya untungnya banyak gitu. Tapi kan mereka juga harus mengeluarkan banyak biaya gitu untuk Hmm. bisa memvalidasi bahwa perusahaan saya ini benar-benar mengikuti aturan lingkungan gitu.
Sementara Hmm. masyarakat yang masih buang sampah di kali, nah itu tuh kadang luput dari penindakan kayak gitu-gitu. Ada memang ada ketidakadilan kalau melihat dari sisi perusahaan terhadap hal kayak gitu. Cukup Kang Hafiz, mantap ya. Ya, Oh, tadi ya tentang plastik. Jadi sebetulnya ini menunjukkan keterbatasan manusia gitu. Pada awalnya kan memang plastik tuh buat menyelamatkan lingkungan ya, yang katanya kertas tuh dia merusak alam. Tapi pada kenyataannya setelah bertahun-tahun, plastik juga menimbulkan masalah gitu. Ini sebetulnya ide manusia juga terbatas ya. Masalah. Iya, ya. gitu. Ya begitulah. Bagaimana Oke. Renali? Ada tanggapan dari Renali? Ya, cukup Kang. Oh, Nah, cukup. jadi lebih diefisienkan aja ya tadi ya intinya. Nah, Ya, kalau bisa mah, tapi udah pasti riweuh, Bang. Kan itu Ya tuh Kang, ya. pilihan yang sulit sebetulnya tuh, bener. Kalau kita iya. ngelihat dari aspek ekonomi. Tapi Kang Mahdi kayaknya punya cara deh buat nanganin itu. Nah, eta bener pas ya. Kemasannya dibalikin lagi. Gimana konsep-konsep dibalikin lagi tuh kemasan. Biar Ya, itu biar pelanggan mas, tuh ada motivasi itu mas ngumpulin. salah satu caranya mungkin. Oh, iya Hmm. iya. Ya karena Boleh kalau memang mau cerita mah. enggak ah. Ya paling Enggak. Carita Kang, carita. apa ya? Memang itu sangat sulit sekali ya gitu dalam orang-orang yang sedang melakukan bisnis gitu. Apalagi bisnisnya yang ujungnya gitu harus ada kemasan-kemasan Mm-mm. kemasan-kemasan yang berbuat dari plastik ini gitu. Dan pastinya pemerintah juga sudahlah melakukan hal-hal itu, solusinya seperti apa. Paling dari kita selaku UMKM-nya supaya memang menyadarkan juga gitu kepada konsumen karena produk kita misalkan memang terbuat dari plastik ya ada ajakan-ajakan untuk menghilangkan atau mengumpulkan itu gitu. Hmm. Selebihnya supaya menjadi tertarik juga terkait dari bisnis tersebut ya berikanlah gitu kan hadiah-hadiah tertentu bagi yang telah mengumpulkan misalkan ya kemasan tersebut. Nah, dikumpulkan 10 gitu kan, dikembalikan diberikan hadiah apa gitu kan. Dan jadi akan mengurangi dampak mereka membuang sampah sembarangan. Tapi kita Hmm. kumpulkan. Dan itu menjadi salah satu cara lah gitu lah menanggulangi gitu, Ya, ya, ya. mengefisiensikan kemasan-kemasan tersebut. Gitu paling Hmm. kalau dari saya. Itu Ren. Salah satu caranya tadi disampaikan Kang Mahdi. Oke, teman-teman, sebetulnya pengen berlama-lama. Cuman ini barangkali narasumber kita juga ada kegiatan lain. Dan sebetulnya beliau itu memang kalau Rabu malam tuh ada agenda gitu ya. Ah, slow, Nah, slow kita nyantai. kita masuk ke ini aja, ke sesi penutup atau ya penutup diakhiri closing statement dari Kang Hafiz buat kita semua gitu. Waduh. Wah, Wah, eh Closing statement ya. Berarti harus harus iya berarti harus apa? quotable. Biar dipasang di poster kayak Hafiz Uluhan gitu. Ini mah kita berkaca ke apa namanya? Tulisan-tulisan yang ada di sekolah-sekolah tuh biasanya kan sering ada tuh di apa? Mading, Ya. eh, di mading atau di mana. Nah, itu kan sering mereka teh nulis jangan buang sampah sembarangan gitu. Mm-mm. Atau jangan apa namanya? Cintai alammu, maka alam akan mencintaimu kan Ah, gitu-gitunya iya, iya, iya. quotes-quotes nama gitu. Ya, yang pada akhirnya pecinta alam pun sebenarnya tidak cinta terhadap alam itu sendiri. Jadi Wah. kebijaksanaan teh hanya bagi mereka yang mencintai lingkungan lah sebetulnya. Hmm.
Justru ketika kita memberikan label dan predikat kita sebagai aktivis di bidang lingkungan, di situ teh jadi predikat yang paling berat gitu. Karena lingkungan teh sangat dekat, sangat baik dan apa ya? Sangat dekat, baik dan tidak bohong kalau kata saya mah. Gitu. Mantap. Ketika memang apa gunung mau meletus teh ada tanda-tandanya kan gitu. Dan itu seringkali nggak ngebohongin gitu. Mungkin sesekali kayak hujan lah, mendung kan belum tentu hujan gitu ya. Wah berarti Ya. mendung nih membohongi gitu. Tapi selebihnya kan kalau udah mendung pasti turun hujan gitu. Sebetulnya bang. Jadi alam nggak pernah bohong gitu. Ya. Itu sih bro, closing statement mah memang tergantung dari kebijaksanaan kita gitu. Terhadap lingkungan teh harus melakukan apa. Ya. Begitu ya, alam tidak pernah bohong gitu. Yang bohong janji manis. Aduh, bahaya. Janji manis Janji saya. manis dia. Oh, aman. Aman. Oke, mudah-mudahan kita bisa menjadi anak muda yang cinta atau peduli lah ya. Minimal peduli dulu terhadap lingkungan. Dan tagline-nya juga for a better tomorrow gitu. Untuk untuk esok yang lebih baik. Kalau kata quotes itu kita jangan mewarisi air mata gitu. Kita harus mewarisi mata bener. air kepada anak cucu kita gitu ya. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman malam ini yang hadir. Terima kasih juga Sotot, salam hormat ke Kang Hafiz yang sudah memberikan materinya banyak banget hal-hal baru yang kita dapat dari Kang Hafiz gitu. Saya juga Nanti terima barangkali kasih Kang. Ya, nextnya kalau ada kesempatan kita bisa undang lagi nih, karena saya rasa belum cukup nih. Kita membahas etika lingkungan, cuman beberapa jam, saya kira kurang gitu ya. Kalau itu sebetulnya kan menjadi salah satu mata kuliah kalau tidak salah ya etika lingkungan tuh. Iya betul. Gitu. Jadi ada kesempatan gitu ya. Terima kasih Kang Hafiz. Mungkin sedikit saran Kang, buat kedepannya kalau memang tertarik untuk hal-hal kayak gini dicoba ke dosen juga, karena kan dosen teh punya tanggung jawab untuk untuk jadi pembicara ya. Dan kebetulan kan ada dosen baru nih di TTA gitu, dan beliau teh S3-nya teh di Wageningen University di Belanda tentang teknik lingkungan, justru teknik lingkungan, environmental engineer gitu. Mantap, dan itu kan mahal gitu ya ilmu nanti gitu. Itu bayarannya juga mahal. Itu dia. Tapi kalau mungkin secara sukarela gitu, nanti mungkin mau saya juga nanti mengajak gitu ya, kira-kira mau apa enggak gitu kalau sukarela kayak gitu. Betul. Siap Kang Hafiz, terima kasih saran yang sangat baik. Sebetulnya memang ngisi materi yang keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan tuh sudah kepikiran gitu, tapi belum terlaksana gitu. Semoga bisa nanti ke depannya gitu ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir pada malam ini. Terima kasih juga Kang Hafiz. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan kami di tayangan YouTube Barikade TV. Kemudian juga follow, like, comment, share sosial media @thebarikade gitu. Mudah-mudahan kita juga terus membuat tayangan atau konten semacam ini yang bermanfaat gitu. Dan mudah-mudahan kita juga jadi anak muda yang nanti mengisi masa depan Indonesia yang baik gitu. Nah, sebelum ditutup Kang Hafiz, ada kenang-kenangan dari kami, The Barikade. Boleh Ren di-share? Untuk formalitas, apa ya? Ya, sedikit apresiasi dari kami karena sudah bersedia gitu. Tapi Ren bisa?
Bentar Kang, bentar. Lewat. Bisa. Wah, Tewek. aduh, Ngomong dulu, lanjutin Tat, ngomong dulu. aduh. Ngobrol lah, Ya, Kang. teman-teman ya, Ngobrol lah. follow, like, comment, share. Barikade pokoknya. Kalau ada saran, boleh kasih masukan di kolom komentar. Kayaknya harus sama saya. Bisa ya Kang, bisa. Bisa. Wah, Kacau. mana nih? Aduh, Coba. sabar. Kita Ah. memang diberikan Iya ujian. Kang, buat sabar. atos. Siap. Belum keluar. Foto itu gimana foto? Ayat tuh Kang. Tak ada muncul, Kang. Nah, ini. Hafiz, Nah, sertifikat. Bang Hafiz Siap. Ulwan STP. tapi baru begini. sekarang pakai PPT sih. Halo, cek. Iya. Halo. Aduh. Lebih siap banget. Cek. Halo. Oke. Iya. Makasih Kang Hafiz Siap. atas waktunya. Foto, Terima kapan kasih foto? juga Oh iya, foto pada bareng dulu ya. teman-teman. Kita foto bareng. Denali foto. Ini recordingnya udah di stop atau belum? Stop Udah aja. ditutup gitu ya teh. Ntar dulu. Udah ditutup Kang. Sepertinya nge-lag. Udah, Rey. Udah. Oh iya, Tio, jelas. Mr. Tio. Sudah. Ya Allah. Tio. Logatnya jelas. Tio Febriananda, itu Tio Febriananda. Muhun Abi. Tio. Wah, Si Benar. Muncang mana Tio, kemana ayo, wae, Cang? kumaha, sehat. Udah umum. Iya mah, BSR. Yuk, foto dulu yuk kalau ini yuk. Kalau bisa buka kamera.